waktu saya membacanya betul, tapi menggalnya salah. Ya, orang jadi bingung. Purwo dadi bojone Goro. Wah, orang bingung itu ini ngomong apa ini gitu. Karena salah dalam memenggalnya itu gitu. Nah, dalam hal membaca ini banyak yang harus diperhatikan, misalnya tadi salah baca, salah arti. Begitu pula dalam menulis, ya, setiap bahasa mempunyai aturan tersendiri. Antara lain ada yang cara menulisnya dari atas ke bawah. Ada juga yang dari kiri ke kanan. Dan ada juga yang dari kanan ke kiri. Nah, materi ini ya dalam baca tulis Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab, cara menulis huruf-hurufnya harus dari kanan. Dari kanan ke kiri. Gitu. Jadi bukan dari kiri ke kanan. Tidak boleh terbalik. Meskipun ya menulis satu huruf, ya, menulis satu huruf, apalagi kalau menulis satu kata akan menjadi sangat sulit. Dan ini salah. Kita menulis satu huruf, misalnya huruf ba. Kalau satu huruf, misalnya menulisnya itu dari kiri pun hasilnya juga sama. Tetapi nanti ketika sudah disambung, nah, akan terjadi hal-hal yang menyulitkan. Sangat sulit benar itu nanti untuk menulisnya, karena menulisnya dari kiri. Nah, jadi cara menulisnya itu harus dari kanan, gitu. Tidak boleh terbalik ya tadi. Itu saya ulang, meskipun menulis satu huruf tetap harus dari kanan. Nah, apalagi nanti kalau sudah nulisnya satu kata, nah ini akan menjadi sangat sulit. Gitu. Sulit nulis dan ya gimana salah nanti teorinya ya kan menjadi salah. Nah, memang setiap bahasa ya kita belajar bahasa itu akan diawali dengan belajar membaca dan menulis abjad. Nah, dalam bahasa Arab diawali dengan mempelajari dan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ya, jadi abjadnya itu sebenarnya huruf-huruf huruful hijaiyah. Ya, jadi huruf-huruf hijaiyah. Huruf itu jamak ya, banyak. Adapun huruf-huruf hijaiyah itu ya sebagaimana yang sudah kita kenal, ini ada 28 huruf yang diawali dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Itu. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah tersebut ya. Awalnya huruf alif, kemudian akhirnya nanti huruf ya yang jumlah semuanya ada 28. Memang begini ya, untuk awal belajar menulis ini saya juga mohon maaf karena ini sangat dasar sekali. Sangat dasar sekali. Artinya mungkin kebanyakan dari adik-adik mahasiswa ini sudah pada bisa semua. Tuh. Tetapi karena untuk pelajaran sehingga harus kita awali dari awal. Gitu. Dari abjad. Nanti lama-lama kita akan meningkat. Gitu. Nah, awalnya memang dari abjad lebih dulu. Nah, jadi abjad dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini yang 28 ini sudah ada tertulis ya. Ada huruf alif, ba, ta, sa, jim ya. Karena kalau sekarang karena pada ikut ikro jadi membacanya langsung a, ba, ta, sa, ja gitu. Ya. Tapi dengan begitu kita belum mengenal nama-nama huruf tadi. Tapi kalau kita baca huruf alif, kita tahu, oh ini namanya alif, ini namanya ba, ini namanya ta, ini sa, ini namanya jim. Jadi memang kalau belajar dengan itu bisa lebih cepat ya, karena langsung abata saja gitu. Tidak, tapi untuk pengenalan nama huruf memang sering tidak tahu ya. Banyak adik-adik kecil itu yang belajar Iqra sudah pandai pinter, tapi ketika ditanya mana huruf jim nggak ada.
Katanya gitu. Mana huruf mim? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Nah, karena langsung dibaca dengan harokatnya. Jadi bukan alif, ba, ta, begitu langsung a, ba, ta, sa. Semuanya benar. Kalau kita memang harus mengenalkan juga nama-nama dari huruf itu. Gitu. Jadi ini namanya jim, ini namanya mim, ini namanya sin, gitu ya. Kalau yang kebetulan disebut dengan suara a itu agak mudah. Tapi kalau yang suara-suara i ya sin gitu itu kan ngertinya sa. Ya. Kemudian mim juga ngertinya ma. Jadi bukan mim. Jim juga begitu, ya, ngertinya itu ja. Gitu. Nah, memang dalam menulis ya tadi huruf alif sampai ya ini saya yakin semua sudah bisa. Maaf ini ya-nya kok kedobel ya. Ya ada. Nah, juga yang harus diperhatikan lagi dalam cara menulis itu ya. Perhatikan penulisan huruf-huruf ini ya. Antara lain huruf jim, ha, ho, ro, za, ya, shin, shin, sob, bob, to, ghain ya, ain, ghain, ain itu kok tidak semua, ain, ghain, kemudian huruf qaf, huruf wawu. Nah, ini huruf-huruf yang mempunyai lengkungan-lengkungan. Jadi huruf jim itu ada lengkungannya, sering disebut ada perutnya, katanya gitu. Nah, huruf-huruf yang ada lengkungan-lengkungan ini memang harus ditulis di bawah garis gitu ya. Harus ditulis di bawah garis, tidak bisa di atas garis. Kemudian huruf ra itu juga begitu. Karena nanti kalau ditulis di atas garis akan sama dengan huruf dal, ya. Akan sama. Nah, nanti membacanya sulit. Sedangkan huruf dal itu tidak tertulis dengan cara apa yang di bawah ya, di bawah garis, tapi harus di atas garis. Huruf dal itu di atas garis, tapi kalau ra harus turun gitu. Nah, sehingga nanti nampak perbedaannya dan sewaktu membaca juga tidak terjadi kesalahan ya. Karena sudah benar cara menulisnya. Mana yang di bawah garis, mana yang nanti di atas garis. Nah, huruf-huruf ini tadi jim, ha, ho, ro, za, ya, sin itu punya pengkolan ada kayak perut gitu. Nah, ini harus di bawah yang melengkungnya itu di bawah garis nanti. Huruf shad juga begitu ya. Nah, huruf ain ini juga harus di bawah garis yang lengkungan di bawahnya itu. Huruf o, huruf wawu itu bulatannya memang di atas, tetapi melengkungannya itu di bawah garis. Jadi yang ada lengkungan-lengkungan ini harus ditulis terletak di bawah garis. Dan perhatikan pula huruf mim. Huruf ini seperti mempunyai ekor gitu. Maka cara menulisnya bulatannya itu di atas garis. Sedangkan ekornya turun ke bawah garis. Sehingga kita nanti bisa membedakan ya. Dan perhatikan pula cara menulis huruf-huruf ini. Alif, ba, ta, sa, dal, zal, to, bo, fa, ya, huruf H. Nah, bentuk huruf-huruf tersebut tidak ada lengkungan-lengkungannya. Ya, letaknya itu di atas garis. Jadi cara menulisnya itu sejajar di atas garis. Memang seringkali terjadi kesalahan itu dalam menuliskan huruf dal ditulis sama dengan huruf ro, za. Semua huruf tersebut ditulis turun ke bawah garis sehingga menjadi salah dalam membaca. Yang tulisan al-mad ro 1 misalnya begitu. Huruf mad itu da kemudian ro. Nah, antara dal dan ro ini dibuat sama, turun semua sehingga nanti terbacanya menjadi mar. Bukan mad tapi mar. Nah, mar ro 1. Nah, itu kan salah ya, salah dalam membaca menjadi salah arti.
salah dalam menulis, salah membacanya, menjadi salah pula artinya. Jadi memang dari huruf-huruf hijaiyah itu tadi harus benar-benar diperhatikan ini. Mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Alif itu harus lurus, tidak bengkok-bengkok, lurus. Dan di atas garis. Ini alif, ba, ta, sa, dal, da, to, do, fa, huruf H. Nah, itu semua di atas garis menulisnya. Sedangkan yang ada lengkung-lengkung, nah, karena ini untuk pengetahuan dasar dulu. Bukan berarti kok seperti itu kok diajarkan. Bukan begitu. Ya. Tetapi karena ini untuk bekal, selanjutnya nanti kita menulis ya supaya tidak terjadi kesalahan. Memang begini, sewaktu kita belajar menulis, ya, khususnya menulis huruf-huruf Al-Quran, ya kebanyakan umat Islam itu membaca Al-Quran bisa, pintar. Tetapi ketika menulis, nah ini, ketika menulis itu tidak bisa. Padahal kita belajar bahasa apa saja, kita bisa membaca dan bisa menulis. Walaupun tulisan dan bacaannya itu berbeda. Coba kita belajar bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, apa saja Mandarin itu kita bisa membaca, bisa menulis. Tapi kenapa ketika kita belajar bahasa Arab, ya, kita hanya bisa membaca. Hanya bisa membaca. Tapi untuk menulis itu karena memang tidak dilatih menulis. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang untuk melatih menulis, menulis huruf-huruf Arab itu, huruf-huruf hijaiyah. Dan ini memang perlu dikenalkan supaya nanti bahasa-bahasa Arab ini, khususnya umat Islam, ya, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar. Ya. Menulis Assalamualaikum. Nah, itu aja nanti salah gimana ini. Nah, itu. Memang harus diperhatikan betul itu. Ya, bagaimana kita menulis dengan benar dan baik. Nah, dalam penulisan huruf-huruf Arab ya, huruf hijaiyah memang harus diperhatikan dengan seksama. Mana atau apa saja huruf-huruf yang harus ditulis di atas garis dan mana atau huruf apa saja yang harus ditulis di sebagian huruf di atas turun ya, sebagiannya huruf turun ke bawah garis agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca. Nah, begitu pula dalam menuliskan huruf-huruf hijaiyah yang ada titik-titiknya. Seperti menulis huruf-huruf antara lain ya. Huruf ba, ta, sa, jim, ha, jim, ho ya. Nah, ini huruf-huruf itu ada titik-titiknya. Yang titiknya itu kan ada juga huruf yang lain ya, seperti huruf nun, kemudian huruf ya, fa, ain, ghain, nah itu to, dot, nah itu juga ada titik-titiknya. Titik itu ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Ya. Untuk sa itu titiknya tiga. Ibarat titik satu dan titik itu harus di bawah. Kalau titiknya di atas nanti jadi nun. Nah itu. Jadi harus diperhatikan titik-titik itu. Karena dengan titik tadi bisa merubah suara huruf. Ya. Sebagai contoh misalnya huruf jim. Nah huruf jim itu ada titiknya, ditulis di bawahnya. Ada titik. Nah, maka akan terbaca huruf A. Kalau titik itu tidak ditulis, ya tanpa titik, ya jim tadi ditulis tanpa titik, akan terjadi salah baca nanti. Karena akan menjadi huruf H. Sehingga terjadi salah baca. Nah, jadi meskipun ya hanya titik, ya, tapi harus diperhatikan. Nah, kalau titiknya itu misalnya satu, ya harus satu saja di bawah atau di atas. Nah ini
Kalau misalnya huruf ya, nah, huruf ya itu titiknya 2 tapi harus di bawah. Sementara huruf ka, ta titiknya 2 tapi di atas. Nah, di mana yang titiknya itu di atas, mana yang titiknya itu di bawah. Nah, ini semua harus sangat diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, nanti kita menulisnya juga salah gitu. Dan akan terbaca jadi salah juga. Nah, seperti huruf ain. Huruf ain tidak pakai titik. Sementara huruf ghin itu ada titiknya di atas. Nah, kalau titiknya dibuang akan menjadi suara ain nanti. Nah, jadi salah lagi gitu. Jadi meskipun hanya titik saja, tapi itu harus diperhatikan sehingga cara menulisnya menjadi benar gitu. Jadi tidak terus salah gitu. Karena tadi salah dalam menulis menjadi salah dalam membaca. Salah membaca nanti salah arti. Apalagi kalau itu huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Jadi meskipun titik ya harus diperhatikan. Nah, jadi cara menulis tadi ya, mana huruf yang ada lengkung-lengkung itu harus turun ke bawah garis. Huruf yang punya ekor juga harus turun ke garis. Bagian di atas seperti mim itu bulatannya di atas, ekornya ke bawah. Nah, kemudian kalau huruf yang pakai titik, nah titik-titik itu harus diperhatikan betul. Tidak boleh titiknya dibuang, ya. Karena nanti akan terjadi kesalahan dan salah itu menjadi fatal nantinya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya ini, kalau ada yang mau bertanya. Gimana? Iya. Selesaikan dulu. Ya, kita selesaikan dulu aja gitu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu ya selanjutnya apa lagi? Nah, tadi huruf-huruf yang cara menyambungnya sekarang ya. Selanjutnya cara menyambung huruf-huruf hijaiyah ya untuk membuat satu kata. Tadi hurufnya kan berdiri sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalau cara menyambungnya gimana? Nah, huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 itu dapat disambung untuk membentuk sebuah kata atau kalimat. Nah, pada dasarnya semua huruf tersebut dapat disambung, kecuali ada 6 huruf ya. Yang ini tidak bisa disambung, walaupun dia itu berdampingan. Huruf-huruf itu adalah huruf alif, dal, za, ro, za, dan wawu. Huruf-huruf tersebut tidak bisa disambung. Karena kalau disambung akan terjadi kesulitan dalam membaca. Misalnya ini huruf-huruf yang contohnya ini ya. Nah, huruf hijaiyah yang 6 ini ya alif, dal, za, ro, za, wawu ini apabila bertemu ya, pada suatu kata akan tertulis sendiri-sendiri. Artinya tidak bisa disambung. Seperti ketika kita menulis kata aroda, waro'a. Huruf-huruf ini tidak bisa disambung. Jadi bukan berarti, oh ini belum bisa nulis ini. Nulis huruf Arab kok tidak disambung sendiri-sendiri gitu ya. Karena memang kebetulan 6 huruf ini itu tidak bisa untuk disambungkan. Nah, jadi aroda ya tertulis huruf sendiri, alif sendiri, ro sendiri, alif lagi sendiri, huruf dal sendiri gitu. Karena kalau disambungkan sulit sekali itu gitu. Waro'a itu juga begitu. Wawu sendiri, ro sendiri, alif sendiri, hamzah sendiri.
Karena ini sulit ini untuk mau disambungkan. Ya. Nah, memang huruf-huruf ini tidak bisa disambung. Jelas terlihat itu, tertulis setiap huruf sendiri-sendiri. Walaupun berdampingan dalam satu kata gitu. Tetapi tidak bisa itu ditulis disambungkan. Alif disambung sama ro, disambung lagi sama alif, sambung lagi sama dal. Wah, sulit sekali itu. Akan dibaca apa nanti? Ya, nggak bisa. Begitu juga huruf wawu disambungkan dengan huruf ro, sambung lagi dengan alif, lalu disambungkan sulit itu. Ya, nggak bisa itu untuk disambung. Nah, apabila huruf-huruf tersebut dipaksakan untuk disambung, akan berubah bentuknya nanti. Nah, huruf alif disambung ro, nah, gimana itu? Nanti alifnya kasih engkok pengkolan begitu jadi huruf lam nanti. Terus jadi ro, ro-nya dinaikkan lagi sambungkan dengan alif gimana? Jadi nggak bisa. Lalu alifnya tadi disambungkan dengan dal. Nah, gimana ini? Jadi huruf-huruf itu kalau dipaksakan disambung akan berubah bentuknya. Nah, ketika berubah bentuk, huruf apa ini gitu? Karena tidak termasuk dalam huruf hijaiyah. Masa huruf alif ada engkolannya begitu kan nggak bisa itu ya. Nah, jadi huruf alif ya cuma lurus saja. Nah, makanya walaupun berdampingan tidak bisa itu disambung. Akan berubah bentuk hurufnya dan tidak bisa dibaca. Nah, memang dalam hal membahas ini ya, menulis ini kita terbatas ya gitu. Nanti akan kita lanjutkan besok ketika kita dalam perkuliahan. Karena besok nanti ada mata kuliah yang berisi itu, yaitu tentang baca tulis Al-Quran. Nah, di situ akan kita matangkan nanti gitu ya. Karena di sini baru pada cara menulis ya. Jadi bentuk-bentuk huruf, mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis, kemudian titik-titik juga harus diperhatikan, mana yang harus diberi titik di atas atau di bawah, karena itu akan merubah arti juga. Bentuk-bentuknya juga begitu, lalu mana huruf-huruf yang tidak bisa disambung ya. 6 huruf ini memang huruf egois ini gitu ya. Jadi dia nggak mau ini gandeng-gandengan itu nggak mau. Gandeng dengan temannya itu nggak mau dia. Jadi dia harus berdiri sendiri itu. Kalau ketemu ini misah-misah dia, berdiri sendiri-sendiri. Nah, apabila itu disambung akan begitu. Nah, sebelum kita akhiri nanti ya, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Mahasiswa-mahasiswa yang semangat dan hebat, nah silakan ditanyakan dulu apa yang kira-kira perlu ditanyakan. Monggo, siapa yang mau nanya ini? Ini. Sampun Bu, mboten nanya Bu. Oh, mboten nanya. Masih ngantuk ya? Mboten Bu. Mboten. Gimana? Karena memang ini masih awal sekali ya. Jadi mungkin sudah pada pintar, sudah bisa semua gitu. Tetapi karena ini pelajaran yang harus kita awali dari awal gitu ya. Jadi bentuk-bentuk huruf. Kemungkinan ini Anda semua sudah bisa semua gitu. Mungkin juga pernah di pondok dan lain sebagainya. Jadi sudah pada belajar ya, sudah pada mengerti, sudah pada bisa gitu ya. Nanya apa saja boleh kok gitu ya. Monggo gitu. Mboten Bu, monggo dilanjut Bu. Oh ya, dah kita lanjut dulu ya.
Nah, itu tadi huruf-huruf ya. Jadi kalau mau kita perdalam lagi, karena tadi memang kita ringkas gitu ya. Mulai dari huruf alif sampai ya itu ya, bentuk yang jumlahnya 28 ya. Memang itu seharusnya dibaca ya, dibaca satu persatu gitu. Tapi karena ini mungkin semua sudah bisa gitu ya. Jadi tadi kita ringkas, tidak dibaca hurufnya satu persatu. Karena nanti terkait juga dengan ketika kita membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran itu memang makhraj kan harus ada. Nah nanti dalam hal membaca itu Ibu Rahayu itu yang ahlinya di situ. Nanti beliau akan menjelaskan dalam hal membaca. Membacanya itu bagaimana nanti yang benar itu. Nah untuk menulisnya tadi seharusnya memang kita menulis gitu. Kalau pertemuannya bukan daring di sini, kita nulis satu-satu sehingga waktunya bisa panjang karena kita menulis gitu. Kita tulis mulai dari huruf alif sampai huruf iya. Nah, mana yang harus di atas garis, mana yang harus di bawah, ya, itu semua bisa kita ketahui nanti. Siapa yang sudah lancar menulis dan mungkin ada juga yang belum, ada yang masih pemula gitu ya. Ada juga yang sudah pinter, terutama yang dari pondok. Nah, tadi saya sudah mohon maaf juga ya. Kalau dalam menulis ini kita awali dari awal sekali, ya, dari permulaan. Gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu ya mana cara benarnya menulis itu. Gitu. Tapi ketika kita menulis sudah menjadi suatu kata, apalagi kalimat, nah ini sering jadi seperti itu. Menulis assalamualaikum, nah itu nanti tidak pakai lam, langsung alif sin gitu. Karena sebetulnya memang nanti dalam 28 huruf itu akan terbagi menjadi dua macam ya. Ada huruf-huruf yang bersifat syamsiah dan ada huruf-huruf yang qamariyah. Sehingga ketika ketemu dengan al, ini akan terbaca alnya yang qamariyah itu alnya terbaca jelas seperti alhamdu, al jelas. Tapi ketika kita mengatakan assalamu bukan al-salam. Karena kebetulan huruf-huruf itu menjadi kelompok huruf yang syamsiah. Nah, itu ya. Kalau yang huruf qamariyah itu nanti A-nya mudah ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya ini syamsiah atau qamariyah? Nah, bisa kita urutkan nanti. Jadi kita ketemu al ketemu dengan huruf alif akan terbaca al-a. Oh, karena al-nya dibaca jelas, al-a. Oh, berarti ini huruf qamariyah. Al-ba. Nah, ada al-baqarah contohnya nanti banyak. Al-ba, oh berarti al-nya itu dibaca jelas. Berarti qamariyah. Nah, sekarang at-ta. Loh, kok at-ta? Gitu ya. Ini a-nya kok enggak terbaca di situ. Langsung at-ta. Nah, berarti di situ a-nya namanya asamsiah. Alif lam samsiah. Bersifat seperti matahari. Artinya apa? Ada tetapi tidak terbaca. Sedangkan yang al-qamariyah tadi, al-nya itu tertulis terbaca. Nah, kalau yang syamsiah tertulis tidak terbaca. Tidak terbaca al-nya tapi tetap harus tertulis gitu. Karena di situ fungsi al itu adalah untuk makrifat ya. Untuk yang kalau berbahasa definite gitu. Jadi hal yang sudah tertentu. Nah, itu. Ini kalau al tadi ya yang ketemu dengan huruf-huruf syamsiah atau huruf qamariyah. Nah, kalau tadi dibaca al-a, misalnya al-ardu. Nah, a
alif ini namanya huruf-huruf qamariyah. Karena di situ jelas tertulis, terbaca. Bersifat seperti bulan. Bulan itu ada dan terlihat. Kita melihat bulan itu mudah. Jadi dalam bahasa itu bersifat seperti bulan, artinya tertulis, terbaca. Sementara yang samsia, matahari itu sulit untuk dilihat. Tapi ada, sehingga kita melihat sakit mata kita. Begitu tertulis, tapi tidak terbaca, maka akan dinamakan alif lam samsiyah. Hurufnya disebut huruf-huruf samsiyah, seperti huruf sin tadi. Nah, tadi cara kita mengetahui mudah itu. Jadi dari 28 itu 14 qamariyah, 14 samsiyah. Bisa nanti untuk PR ini ya, atau nanti ketika membuat resum, nah itu bisa nanti dibuat, ditulis ya. Mana huruf-huruf yang di atas garis tadi nulisnya, mana huruf yang di bawah garis, kemudian juga yang pakai titik-titik, nah itu. Nah, lalu yang pakai al, ya. Nah, pakai al ini, alnya itu tertulis, terbaca atau tertulis tidak terbaca. Bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, misalnya sebelah kanan tulis qamariyah, sebelah kiri tulis samsiyah, gitu ya. Nah, ketika kita baca al-a, oh alif, berarti alif ini masuk kelompok qamariyah. Tulis alif pada kolom yang qamariyah. Al-ba, oh ba-nya juga terbaca. Al-nya terbaca, jelas. Berarti ba masuk kelompok qamariyah. Ada dua ya. Atta, oh taknya ini terbaca, tapi alnya kok nggak terbaca di situ. Nah, ketika alnya tidak terbaca, berarti ini masuk samsiyah. Nah, berarti huruf ta masuk pada kelompok samsiyah. Asa, sa, huruf sa itu. Oh, alnya tidak terbaca. Oh, berarti huruf sa itu masuk kelompok samsiyah. Kemudian al-ja. Al-jami'atu misalnya begitu. Al-ja. Oh, alnya terbaca. Oh, berarti jim ini masuk kelompok qamariyah. Al-ha. Seperti ketika kita membaca alhamdulillah. Nah, itu ya. Nah, al jelas. Nah, begitu alnya itu jelas, berarti huruf H ini masuk pada kelompok qamariyah. Masukkan ke qamariyah. Al-kho, huruf kho. Huruf kho ini juga begitu. Masuk karena alnya jelas dibaca. Maka masuk pada kelompok apa tadi? Kalau yang terbaca jelas alnya huruf qamariyah. Karena jelas terbaca. Al-kho. Nah, kemudian ada. Nah, ada. Nah, alnya tidak terbaca di situ. Nah, berarti huruf dal masuk ke kelompok samsiyah. Samsiyah. Ya. Lalu azza. Alnya terbaca enggak itu? Azza. Nah, tidak terbaca. Masuk pada samsiyah. Ya, ini bagus nih Mbak Nanda ini. Fakultas apa Mbak? Akuntansi, Bu. Akuntansi. Ya. Fakultas ekonomi berarti. Ya, fakultas ekonomi akuntansi. Ya. Ini sudah pinter ini ya. Yang sudah belajar jauh ya. Saya semuanya supaya aktif, semangat tadi loh ya, semangat dan hebat. Udah semangat hebat gitu. Atau mungkin biar pada semangat lagi kita tepuk lagi ayo, biar semangat beneran. Ya. Mari kita tepuk semangat lagi, ayo 1, 2, 3, ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo tepuk
Kelompoknya semangat. Semangat. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Nah. Semangat. 2, 3. Semangat. 2, 3. 2, 3. Semangat. Bareng-bareng. 2, 3. Semangat. Yuk, bareng-bareng sekarang. Tadi masih ada yang belum. Nih, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, semangat. 1, 2, 3. Semangat. 3. Semangat. 1, 2, 3, semangat. 2, 3, Semangat. semangat. 1, 2, 3. Loh, kok gini? Bukan gini. 1, 2, 3, semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 3, Semangat. 1, 2, 3. semangat. Semangat. 1, 2, 3, semangat. Yang menjadi yang semangat dan hebat. Habis UTY ini kita bangkitkan ya, karena ini memang sudah terakhir, 1, sudah 2, pada 3, capek ya. semangat. Kemarin sudah ikut ospeknya. Sekarang kita orientasi kemahasiswaan ya. Sekarang kita baca tulis Al-Quran. Ini memang sering-sering orang itu sudah takut dulu gitu loh, dengan bahasa Al-Quran itu sudah takut ya. Kita memang dulu warisan dari para penjajah Belanda itu kita bisa Al-Quran. Semangat. Bacanya itu gini. Bacanya. Membaca Quran itu kalau salah dosa. Biar nggak dosa, nggak usah baca. Lihat gimana itu. Nah, kan salah itu. Ya. Padahal Nabi tidak menganjurkan seperti itu. Ya. Rasulullah itu pernah menyuruh sahabatnya, baca Al-Quran kan. Saya belum bisa baca, kalau baca masih loh, kamu itu pahala. Nah, dan pahalanya setiap huruf loh ya. Setiap huruf itu pahala. Diberi kebaikan 10, dikurangi kejelekannya 10. Nah, jadi pahalanya besar sekali membaca Al-Quran. Setiap huruf, bukan setiap kata. Nah, makanya itu perlu kita kaji tadi. Ya, kita pelajari supaya benar kita membacanya. Tuh. Supaya benar, tidak salah memenggal kata barang tadi. Nanti jadi nggak karu-karuan kalau menggalnya salah. Ya. Nah, diawali dari cara nulis tadi. Cara nulis harus benar-benar. Ketika nulisnya sudah benar, nah nanti membacanya juga benar. Gitu. Karena cara nulisnya benar, nanti membacanya juga benar. Nah, khususnya ini bagi mahasiswa UCY yang mahasiswa semangat dan hebat, ya, itu kita harus pinter semua. Dan saya yakin Anda semua sudah bisa. Gitu. Nah, nanti pelajaran ini akan meningkat ya, tidak hanya seperti ini gitu kan. Ini awal ya, sebagai dasar. Karena begini, yang masuk di UTY ini juga heterogen ya, dari banyak SLTA, artinya tidak hanya dari yang berdasarkan agama, artinya bukan dari man semua, gitu ya. Ada juga yang dari umum gitu. Ya, ini sayangnya saya belum bisa mengenal satu-satu dari mana ini. Nah, kalau pertemuannya sudah tatap muka, enak kita bisa tahu ya. Ini dari mana gitu, sehingga kita juga tahu latar belakangnya, ya. Latar belakangnya itu bagaimana gitu. Nah, karena ini awal ya, sehingga ya harus seperti ini gitu. Mungkin Anda semua menganggap bahwa kayak gitu ya pelajarannya sangat rendah sekali gitu. Ya, karena awal ya. Semua diawali gitu. Kalau bahasa mesti awalnya kan dari abjad. Ya. Nah, dari abjad A, B, C, D itu. Ya. Nah, kita juga belajarnya awal dari huruf-huruf hijaiyah itu. Dari huruf hijaiyah kita pelajari mana yang tadi cara menulis. Lengkungan-lengkungan yang perlu diperhatikan. Titik-titik yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian nanti cara menyambung, karena ada huruf-huruf yang tadi yang nggak bisa itu disambung gitu. Memang pada dasarnya sih semua bisa, ya. Tetapi ada 6 hal ini yang istimewa itu hurufnya, yang tidak bisa disambung. Ya.
Kebetulan huruf-hurufnya itu semua menghadap ke kiri ya, karena kita dari kanan menghadap ke kiri. Alif, kemudian dal, zal, ro, za, wawu. Ini semua menghadap ke sana. Tapi kalau huruf kaf ya, huruf kaf tidak, walaupun menghadapnya juga ke kiri, tetapi bisa disambung. Nah, yang tidak bisa itu hanya 6 ini, 6 huruf ini nggak bisa ini disambung gitu. Nah, sehingga itu yang perlu nanti diperhatikan betul. Bagaimana nanti ketika kita belajar selanjutnya, memang ada nanti. Bagaimana kalau alif itu di awal, alif itu di tengah, alif itu di akhir. Nah, setiap huruf punya karakter sendiri-sendiri. Ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut itu. Gitu. Bagaimana cara menuliskan huruf alif ketika di awal, ketika di tengah, ketika di akhir. Nah, tadi baru yang sangat artinya istimewa itu ya, huruf 6 huruf itu nggak mau itu didekatkan gitu. 6 huruf itu berdiri sendiri-sendiri walaupun dia berdampingan gitu. Tapi dia tidak mau itu untuk disambung. Kalau disambung akan menjadi kacau dan bentuknya berubah. Nah, huruf alif jadi berubah, huruf tadi dal juga roda, huruf ro berubah, huruf dal berubah ya. Semua akan berubah itu ketika disambungkan gitu. Dan jadi huruf apa kita jadi nggak ngerti, nggak tahu karena tidak terdapat dalam huruf-huruf hijaiyah itu gitu. Nah, tetapi ketika huruf itu berdiri sendiri-sendiri, nah baru bisa kita melihatnya. Oh, ini huruf alif, ini huruf dal. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Tadi kembali ke Samsiah Qamariyah ya. Jadi cara menentukannya tinggal dibaca saja urut ya, mulai dari alif sampai ya. Nanti mana yang A-nya berbunyi itu masuk pada kelompok Qamariyah. Ketika A-nya tidak berbunyi, ya, asa, nah, asaburatu, saya begitu. Loh, kok jadi asa, kok enggak asa? Nah, malah sulit kita bacanya kalau dibaca alsa gitu. Asa. Nah, ketika yang Qamariyah itu juga sulit kalau A-nya tidak dibaca jelas. Misalnya alhamdulillah, apa mau dibaca sulit banget, nggak bisa. A-nya harus dibaca jelas itu. Al-ha. Al-ha. Nah, jelas. Kalau enggak dibaca jelas, mau seperti dibaca seperti Qamariyah tadi, sulit kita. Gimana? Harus dibaca jelas. Al. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau yang Samsiah, A-nya itu masuk ke huruf Samsiahnya. Asa. Anna. Nah, ya, huruf nun itu huruf Samsiah. Anna. Kalau mim amma, alma tidak bisa amma. Alma, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminun itu ya, dan seterusnya itu kan. Kita membacanya harus jelas. Alma, surat Al-Maidah. Alma, tidak bisa amma gitu. Alma, al-kah. Nah, nanti bisa kita urutkan itu mulai dari alif sampai ya, nanti akan terlihat yang baris Samsiah akan 14, yang Qamariyah juga 14. Jadi sudah pas klop itu sama antara Samsiah dan Qamariyah. 14 hurufnya. Nah, nanti untuk membuat resum itu dibuat ya. Resumnya ada nanti resum itu tadi dituliskan huruf-huruf yang harus ditulis di atas baris, huruf-huruf yang harus ditulis sebagian di bawah baris, kemudian yang pakai titik-titik, kemudian tadi cara menyambung. Nah, itu cara menyambung huruf ini saya pikir Anda semua bisa mengembangkan itu. Mana huruf bisa disambung. Nah, kecuali memang 6 itu ya. Ketika 6 huruf itu berdampingan, walaupun berdampingan tetapi tidak bisa disambung.
Karena kalau disambung akan menjadi salah besar itu. Karena bentuk hurufnya berubah. Bentuk hurufnya berubah dan tidak ada dalam huruf hijaiyah. Jadi huruf alif dikasih lengkungan bengkok gini untuk nyambung ke huruf tadi aro, ke huruf ro. Lalu ro yang turun gini dinaikkan ke atas untuk nyambung dengan alif lagi. Nah, akan jadi huruf apa itu? Nah, jadi nggak bisa itu. 6 huruf itu memang sangat istimewa. Jadi tidak dia berdiri sendiri semua. Ketika dia berdampingan tidak bisa disatukan. Nah, memang kalau nanti lebih lanjut kita akan mengkaji itu setiap huruf bagaimana cara menulisnya ketika huruf itu di awal, di tengah, di akhir, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu juga akan bersambung lagi dengan menuliskan tanwin. Nah, ya. Bagaimana cara menulis tanwin? Jadi misalnya kita menulis kitabun, ya. Kitabun itu bukan berarti kaf, kemudian ta, kemudian ba, lalu nun, kasih nun. Nanti dibaca kitabun, nah, salah itu, gitu ya. Di kitabun itu baknya itu diakhiri dengan tanwin. Gitu. Oh, ternyata jamnya sudah ya. Iya, itu ya. Jadi jamnya itu sudah mundur sedikitnya. Nah, itu tadi sekelumit dari pelajaran cara menulis gitu. Nanti bisa dikembangkan kembali. Nah, untuk bentuknya mari kita ucapan jelnya UJY ya. Jadi ketika kita mendengar kata UJY langsung jaya. Nah, gitu ya. Jaya. Mari bareng-bareng. UJY jaya. Jaya, jaya, Jaya. 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 Bareng. Jaya, Jaya. 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 Daya. Jaya, jaya. Jaya. Jaya, jaya. Jaya. UJY Jaya. Prediksi Jaya. apa maksudnya? Jadi ini semua adalah mahasiswa yang semangat, mahasiswa yang hebat, dan Jaya, jaya, jaya. Itu ya. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan ada salahnya, kurangnya, mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Oke, passwordnya. Ada Ibu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebu semangat. Terima kasih Bu Istibiana sudah memberi Semangat. instruksi terkait menulis yang benar. Semoga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalkan butuh pelajaran yang lebih mendalam bisa langsung datang ke PDPM belajar dengan beliau. Baik, kemudian untuk materi masih sama tentang baca tulis Al-Quran. Untuk materi selanjutnya itu tentang membaca yang tepat, insya Allah nanti akan diberikan materinya oleh Ibu Dr. Anda Supriyati Hardi Rahayu, MPDI. Kepada waktunya kami persilakan. Ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu untuk mengetahui bagaimana membaca Al-Quran yang baik yang benar. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, hari ini kita akan bagaimana tentang biar kita tuh ngerti dulu gitu. Bagaimana membaca Al-Quran itu, ya. Ya. Di sini bagaimana kita biar bahagia bersama Al-Quran di era pandemi ini ya. Bahagia bersama Al-Quran di sini, ya teman-teman bahagia nggak selama era pandemi? Bahagia nggak sekarang nih? Bahagia. Sedikit, Bu. Bahagia ya. Bahagia, Bu. Lumayan bahagia, Bu. Bahagia, Bu. Bahagia, Bu. Yang ada membosankan. Bu. Intinya lumayan bahagia, Bu. Membosankan. Pahalanya membaca Al-Quran itu pahalanya tak terhingga ya. Jadi sebenarnya ketika banyak sekali orang tidak membaca Al-Quran itu karena nggak tahu pahalanya itu tak terhingga, mungkin begitu gitu. Nah, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan. Nah, satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, aku Rasulullah ya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini selama ini mungkin di antara ya kita gitu ya, di antara kan belum ngerti bagaimana sih biar bahagia, biar mendapatkan pahala yang terhingga itu seperti apa gitu kan. Nah, dari sini kalau kita sudah tahu bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti membaca surat Al-Ikhlas misalnya ya. Membaca surat Al-Ikhlas itu berapa huruf itu coba? Banyak huruf ya. Al-Ikhlas berapa huruf coba? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa huruf itu segitu tuh? Banyak huruf pastinya kan? Nah, itu semua di surat Al-Ikhlas itu ada 45 huruf. Nah, ada 45 huruf. Nah, 45 huruf kalau kita membaca dengan benar ya, membaca surat Al-Ikhlas aja. Makanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama sepadan dengan menghatamkan Al-Qur'an gitu loh. Nah, jadi itu kita pentingnya tahu sekarang membaca Al-Quran itu ternyata pahalanya tidak terhingga. Kemudian lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Itu ada berapa huruf itu? Ada berapa huruf itu? Ada 19. Ada berapa huruf coba? Ada 10. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Makanya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu mendapatkan berapa? 190 pahala gitu loh. Jadi, Masya Allah ya. Kalau kita mau tahu seperti itu, kita tahu gitu ya, pasti tidak akan melewatkan pahala yang tidak terhingga itu. Ya. Jadi itu hitungannya tadi ya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf gitu ya.
Kemudian kalau dibaca terus ya, Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kemudian tadi apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada 45 huruf. Berarti membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan dengan mengumpulkan pahala 450 pahala kebaikan, bayangkan ya. 450 pahala kebaikan kan begitu. Jadi banyak sekali huruf yang kita harus tahu baca itu kan sekarang tahu ya. Selanjutnya ini bisa diulang-ulang ya. Selanjutnya yang kedua ya tadi. Mendapatkan syafaat di hari kiamat ya. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat yaitu Al-Quran ya akan datang untuk memberi syafaat atau pertolongan kepadanya. Nah, Masya Allah, ini membaca Al-Quran karena dengan membaca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk para pembacanya. Ini nanti kalau kita tahu seperti itu berarti kalau tidak membaca eman-eman banget kan ya. Yang Kristen gimana? Sekarang ini di dunia gitu loh, tidak ada orang yang tidak membaca Al-Quran. Kalau tahu begini kan, ternyata pahalanya itu bisa menolong kita, bisa memberikan syafaat kepada kita, kan begitu. Jadi bisa memberikan syafaat, akhirnya dia terus membaca gitu ya. Jadi bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak Al-Quran akan mendapat memberi syafaat atau pertolongan. Ini hadisnya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak Al-Quran akan datang untuk memberi syafaat atau pertolongan kepadanya ya. Kemudian nah ini jadi terus kemudian yang selanjutnya nanti bisa diulang-ulang. Selanjutnya yang ketiga ya. Tadi yang pertama itu ya. Yang keempat ini mau di mana? Bisa pakai ini, pakai itu ya. Selanjutnya ya. Syafaat itu yang di sana, Bu. Ya, lanjut ya, Mas. Lanjut. Yang ketiga, yang ketiga ya. Nah, menjadi yang terbaik. Sebaik-baik seseorang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini menjadi yang terbaik, semua orang pengen jadi yang terbaik pastinya ya. Nah, ini hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik seseorang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini kita yang belum bisa nanti belajar. Belajar untuk bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Nah, besok kalau ke sini kan nanti ada pertanyaan tuh. Sudah bisa baca Al-Quran apa belum? Sudah mahir apa belum gitu ya. Terus nanti andai kan mau nulisnya sudah bisa berarti kita masukkan ke kelompok yang sudah bisa. Andaikan yang belum bisa berarti masuk kelompok yang belum bisa, begitu seterusnya. Kemudian kita nanti akan ini ada ininya loh, ada sertifikatnya. Jadi memang harus lulus BTAQ ini, baca tulis Al-Quran ini harus lulus. Baru kemudian itu bisa
bisa munakosah ya. Jadi syarat untuk munakosah itu mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, gitu ya. Menjadi yang terbaik. Sebaik-baik seseorang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Selanjutnya dulu ya. Menjadi yang terbaik. Selanjutnya Mas nomor 5, nomor 4 ya. Menjadi memperoleh derajat tertinggi di dunia dan di akhirat. Nah ini ya, orang yang membaca Al-Quran dengan sempurna, maka itu tujuan makan ya. Maka ia senantiasa bersama para malaikat Allah yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, ia merasa berat untuk mengucapkannya, maka baginya 2 pahala ini. Hadisnya, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajroni. Ya, ini begini. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan al-mahiru kan orang yang mahir baca Al-Qur'an ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan sempurna, baik panjang pendeknya, makhrajnya, mana yang harus didengungkan, mana yang tidak, ya, maka ia senantiasa bersama para malaikat Allah. Kalau bersama para malaikat Allah berarti ada di mana? Ada di surga ya, yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, terbata-bata itu ya apa? Terbata-bata ya membacanya, ia akan merasa berat, ia merasa berat untuk mengucapkannya, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada ruginya membaca Al-Quran itu, baik yang sudah bisa membaca maupun bagi yang belum. Makanya bagi yang belum itu terus berusaha untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, membaca Al-Quran itu misalnya sekarang dengan potongan-potongan A, misalnya A, Ba, Aba, misalnya begitu, itu pun potongan ayat gitu loh. Misalnya di Iqra biasanya ya, misalnya apa? Mau gimana misalnya? Dadan misalnya, atau Zazan, Fafan, Kakana, itu kan potongan Al-Quran, potongan ayat Al-Quran ya. Jadi mendapatkan 1 hurufnya 10 pahala kebaikan gitu loh. Jadi bagi yang belum bisa pun tetap dapat pahala ya. Terus memperoleh ya al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrun, seperti itu. Nah, terus kemudian mendapat sakinah dan rahmat ya. Mendapat sakinah dan rahmat. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, mereka saling membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Mereka akan diraungi rahmat dan para malaikat mengelilingi mereka, serta dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat di arsyana ya. Jadi kalau kita nanti kumpul, misalnya mau perkumpulan apa saja, itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dulu, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam suatu pertemuan kemudian awalnya tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, tidak akan ada malaikat masuk di dalamnya, coba ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah atau di masjid, mereka saling membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan gitu ya. Mereka akan dinaungi rahmat dan para malaikat mengelilingi mereka
serta Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat di arsy gitu ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mau berkumpul ya, baik di rumah maupun di rumah Allah, baik di rumah maupun di masjid ya, mau perkumpulan misalnya mau rapat atau apa, dibacakan dululah ayat-ayat Al-Qur'an itu, nanti para malaikat akan mengelilingi mereka ya, serta Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang belum bisa? Ya seperti tadi, yang terbata-bata pun dapat 2 pahala. Misalnya tadi ahadan misalnya gitu kan, tetap dapat pahala. Ahada berarti 3 ya. Ahadan berarti ahadan. Nah, amalan. Nah, begitu. Itu juga tetap dapat pahala ya. Dapat 2 pahala malah bagi yang belum. Nah, gitu. Selanjutnya nomor 6 ya, nomor 6. Nomor 6 apa nomor 7? Nomor 6. Mendapat yang terbaik. Mendapat yang terbaik ini, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran karena berzikir dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada hambaku yang berdoa memohon kepadaku. Jadi mendapatkan yang terbaik orang yang selalu membaca Al-Quran itu ya. Ini Mbak-mbak, Mas-mas ya, sudah ada one day one juice belum hari ini? Belum ya. Misalnya ada seperti itu, bagus itu. 1 hari 1 jus ya. Ada belum? Sudah ya, baguslah, dilanjutkan terus, makanya itu akan tambah bagus lagi dengan nanti kalau one day one juice kan ada laporannya. Jadi lapor hari ini kholas jus berapa gitu ya. Gitu. Ini hari ini tanggal 15 kan, nanti kita menyelesaikan jus 15 ya. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran karena berzikir dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada hambaku yang berdoa memohon kepadaku. Nah, jadi mendapatkan yang terbaik. Jadi ada pada suatu ini ya, pada di apa namanya kisah ya. Jadi Syekh itu datang ke Syekh berikutnya, ke gurunya ya. Wahai Syekh, apa amalanmu hari ini gitu? Saya menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz gitu kan. Terus, wah kurang itu, ditambah lagi aja 1 hari 3 juz gitu kan. Terus, gimana? Karena saya ini banyak acara. Ya, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran gitu loh. Karena kalau luangkan waktu kan sengaja meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau enggak ya nanti jadinya tidak membaca kan begitu. Akhirnya cobalah ditambah 1 hari 3 juz begitu katanya ya. Alhamdulillah saya itu mau dengan mengamalkan yang dari gurunya 1 hari 3 juz. Nah, terus kemudian itu berlalu begitu saja, terus kemudian ketemu lagi. Hei Syekh, bagaimana dengan one day 3 juz gitu ya? Bagaimana dengan bagaimana dengan 1 hari 3 juz? Alhamdulillah Syekh, dengan begitu waktunya jadi lebih bermanfaat gitu loh. Waktunya itu lebih bermanfaat, jadinya tidak banyak yang terbuang. Dengan membaca Al-Quran kan lebih bermanfaat ya.
banyak membaca Al-Quran, kemudian waktu yang tersisa itu tidak apa ya, Nek? Kalau orang Jawa tuh musproh apa di sini ya? Oh, apa namanya ya? Ya pokoknya tidak terbuang begitu saja gitu loh. Terus kemudian membaca Al-Quran begitu ya. Nah ini mendapatkan yang terbaik. Yang selanjutnya yang sangat diinginkan oleh semua manusia. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Seorang yang mendapatkan berupa kemampuan membaca Al-Quran lalu ia membacanya di siang dan malam hari, dan seseorang yang diberi rizki yang banyak, dikasih rizki yang banyak oleh Allah lalu ia menafkahkannya di jalan Allah baik siang maupun malam hari. Ini muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya, berarti ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi semua orang itu pasti pengen kaya lah misalnya gitu ya. Nah, kita itu tidak boleh iri kepada orang yang kaya yang tidak dermawan gitu loh. Kita boleh iri hanya kepada dua orang. Kepada orang yang mendapatkan berupa kemampuan membaca Al-Quran, lalu ia membacanya di siang dan malam hari. Dan seseorang yang diberi rezeki yang banyak oleh Allah, lalu ia menafkahkannya di jalan Allah baik siang maupun malam hari. Nah, ini kan banyak ya yang diantara kita mungkin tidak, jadi masih iri kepada siapa yang mobilnya baru ya, terus apanya baru gitu kan. Nah, kita itu yang boleh iri hanya kepada dua orang itu saja, kepada orang yang dia tuh bisa membaca Al-Quran, tapi buat apa kalau tidak membacanya gitu loh. Nah, kan saya tanya kepada teman-teman yang setiap harinya dia itu hafal Quran ya, hafal Quran malah tidak sempat membaca misalnya gitu kan, nggak sempat, akhirnya hafalannya lama-lama lupa. Kalau hafal Al-Quran kan mestinya ada target sehari membaca misalnya sehari 5 juz, jadi nanti dalam 1 minggu selesailah 30 juz itu. Begitu selanjutnya terus diulang begitu loh mestinya. Jadi nanti kalau 1 minggu selesai kan 30 juz, kemudian berikutnya begitulah selanjutnya ya. Nah, tidak boleh iri kepada kedua orang, seseorang yang mendapatkan berupa kemampuan membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu kita mampu ya, ia lalu membacanya di siang dan malam hari. Dan seseorang yang diberi rezeki yang banyak oleh Allah, ia menafkahkannya di jalan Allah baik siang maupun malam hari ya. Gitu. Yang gitu selanjutnya yang gitu ya. Oke. Yang satunya beda lagi ya. Ini sakit nih. Jangan tidur ya, Mbak Karunia. Mbak Karunia, Mas Muhammad Nasih, Mbak Cynthia, Mbak siapa tuh ya, Mbak Aprilia, Habib Rahman, ya. Terus Muhammad Tamrin, Muhammad Fikri Amrullah, Fitri Rahmawati, Himza ada Purwito. Mbak Warni, Mbak Azril Putra Adri Pratama, Mbak Cynthia Zubaidah ya, Mbak Muhammad Tamrin, M. Gusti Noval, iya, ya Muhammad Tamrin ya, ini ya bagus nih namanya ya, Adiria Ayu Putri, Mbak Mas Krisna, Zunesa Anazar, Mr. Hardianto. Terus Sevinda Wahyu Isyania, Hafi Hanifah Restu Rahmania,
Kiki, oh akeh banget pokoknya. Iya, akeh banget. Ya, terus yang lain ya. Oh ini yang pertama nggak apa-apa ini. Terus yang lain aja. Lanjutnya ya. Ini lanjutnya lagi Mas. Ya, bahwa namanya nanti dalam kegiatan kita ini ya programnya namanya Mahir Baca Al-Quran atau MBQ ya. Atau lebih tenarnya dengan BTA. Baca tulis Al-Quran, BTAQ baca tulis Al-Quran atau Mahir baca Al-Quran lah boleh apa aja ya. Nah nanti kita programnya itu selanjutnya kita programnya itu nah latar belakang masalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Ini nanti memang kita itu pengen jadi orang baik ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi nanti ada sistem asistensi ya. Jadi bagi yang sudah bisa ya itu bisa asistensi, bisa memberikan mengajar kepada yang belum bisa gitu loh ya. Bisa itu ya. Banyak sekali lulusan perguruan tinggi Islam yang belum bagus membaca Al-Qur'annya. Sehingga ketika KKN atau sebelumnya ya ini PPL misalnya, nanti kita akan PPL ya. Kalau yang Fakultas Agama ya mereka merasa kesulitan dalam mengajarkan kepada murid-murid di sekolah. Karena bagaimanapun harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan menguasai ilmu tajwid, khususnya Fakultas Agama Islam ya. Sedangkan untuk fakultas yang lainnya minimal dapat membaca Al-Quran. Ya kalau dapat membaca Al-Quran kan memang harus dengan ilmu tajwid. Ya, tahu panjang pendek ya. Tahu mana yang harus didengungkan, mana yang tidak didengungkan. Kan itu adanya di ilmu tajwid ya. Nanti kalau nggak tahu itu ya gimana kan gitu. Terus selanjutnya tujuan program kegiatan ya Mahir membaca Al-Qur'an. Nah, MBQ bertujuan satu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya meningkatkan keimanan dan kedua sama ya. Melatih mahasiswa agar mampu mulai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Melatih mahasiswa agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Selanjutnya memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim atau muslimat ya. Memantaskan diri di hadapan Allah itu ya dengan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Terus ini kalau begini nanti kan tidak akan yang tidak tahu menjadi tahu kan kalau begini ya. Memantaskan diri di hadapan Allah sebagai seorang muslim ya. Membawa nama baik alma mater sebagai universitas Islam. Iyalah masa itu loh, itu padahal dari universitas Islam. Kita kan memang universitas Islam ya. Jadi membawa nama baik nantinya ya. Kan macam biasa namanya. Ya. Nanti dong. Terus membawa nama baik itu kan pahala ya. Itu kewajiban setiap orang ya. Begitu. Coba Mas ditampilkan fotonya yang ini untuk yang tadi itu. Ya. Mau untuk membaca Al-Qur'an. Foto yang tadi belum ya? Itu ya Mas Isra Subriantono, Dian
Kairiani. Gusti Noval. Fotonya yang foto kita? Sagita Ramadhani. Ya. Nah, ini membaca Fawatihus Suwar ya. Apa? Fawatihus Suwar, pembuka surat ya. Ini harus benar membaca pembuka surat. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an itu ada 29 surat yang memakai Fawatihus Suwar ya. Ada 29 yang memakai Fawatihus Suwar, pembuka surat. Ini harus benar membacanya ya. Yang pertama misalnya Alif Lam Mim. Begitu harus membacanya ya. Alifnya 1 harokat ya. Lamnya panjang sampai 5 harokat. Mimnya berdengung. Kemudian mim gitu ya. Alif Lam Mim. Coba. Alif Lam. Bareng ya. Nah, bareng aja ya. Alif Lam ya. Yang kedua itu alif terus lam panjang 5 harokat. Mimnya didengungkan karena ada tasdid. Kemudian Alif kan gitu ya. Jadi alif lam mim. Saya Bu. Sod. Coba. Alif Lam Alif Lam Mim. Sod. Kemudian yang selanjutnya Alif Lam Dalika Nah, dari lam ke ro ada tasdid. Dari lam ke ro nggak ada tasdid, jadi tetap tidak bertasdid. Alif lam ro. Hanya 2 harokat saja. Oh, gitu ya. Membaca begini ingat ya, nanti kalau masih salah berarti belum lulus di Qur'an 6 ya. Ya. Buat alif lam ro. Begitu aja. Ro begitu ya. Terus Alif Lam alif lam Alif Lam mim ro. Jadi lam Alif Lam mim ro. Bapak Muhammad Nasih. Yo, Mas Muhammad Nasih. Dibaca. Alif Muhammad Nasih Purwan. Lam Mim. Ya. Alif Lam Ya. Alif Lam Alif Lam Alif Lam. Yang macam. Iya. Yo Karunia, Mbak Karunia. Karunia Rahmawati. Ya. Dibaca coba yang awal. Yo. Yang mana, Bu? Yang mana? Yang itu, yang atas ya, yang 1, 2, 3, 4 ya. Ya, salah satu. Ya. Alif Lam Sod. Mana? Kok alif lam? Kode kayaknya. Yang mana Ibu? Yang ini bagaimana? Yang ke 1, kedua, ketiga, keempat. 1, 2, 3, 4 ya. Gimana ininya? Alif Alif
Alif lam Yang ini, yang 1, 2, 3, 4. Alif lam Alif lam Alif lam mim. Bukan. Alif lam mim shad. Oh iya, sebentar. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Taha tasin mim tashin yasin shad hamim ain shin kaf nun. Sampan Bu. Ya. Sekarang barusan itu terdengar ya, membacanya yang ada tasjidnya belum betul-betul tasjid ya. Coba ya perhatikan dari yang pertama. Alif lam Alif lam gitu. Terus yang kedua alif lam mim shad gitu. Alif lam Selanjutnya itu udah 4 huruf loh itu. Terus selanjutnya alif lam ra. Punya 2 harokat aja ya. Selanjutnya yang keempat. Alif lam mim. Oh, begitu ya. Selanjutnya ini yang awal surat Al-Kahfi ya. Kaf ha ya ain shad. Begitu. Jadi awal surat Al-Kahfi, surat Maryam ya. Surat Maryam ini surat Maryam dulu. Kaf ha ya ain shad. Surat Toha, jangan lama-lama. Kalau yang berdiri cukup begitu, cukup 2 rakaat aja. Toha, begitu. Tadi enggak usah kepanjangan ya. Toha, gitu loh. Setelah yang ini coba ya. Selanjutnya ini ya, huruf sin ya. Ya, selanjutnya yang ini Yasin. Ayo. Yasin. Yang ini Sod. Ini kan surat Sod ya, yang surat ini. Iya. Amin. Nah gitu. Selanjutnya ini
Jadi bukan asako ya. Kan pernah tuh. Saya kan di apa? Pentasi Al-Quran ceritanya ya. Pentasi Al-Quran di Jogja. Ada dari grup ibu-ibu yang dari suatu kota ya. Suatu kota mana ya? Di pondok ya. Nanti enggak kelihatan ya. Dari suatu kota turun ya 3 bis. Kan kita memang mentasi Al-Quran biasaan, terus 3 bis itu sekretarisnya dulu yang turun, kemudian ya tes kan. Nah ternyata masih kalau 3 gitu loh. Terus katanya gue sekretaris Aisyah, masa saya jadi 3 gitu loh. Jadi ini kalau membaca ini masih salah, nanti masih Iqra 6 ya. Ini bukan asako, tapi ain sin qaf ain sin qaf. Jadi begitu kan ikhfa ain kalau terpisah jadi ain, nun mati ketemu sin jadi ikhfa. Sin juga gitu, sin ada nun mati, sin ada nun mati ketemu qaf jadi ikhfa juga. Makan nih. Ain sin qaf. Udah orang yang ngaji ini. Ya, selanjutnya nun. Ini surat nun ya. Surat nun kan nun. Wal qalami wa ma yasturun. Coba dibaca mulai dari sini bersama-sama yo. Nanti ketika begini berhenti, ini berhenti yuk. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus walaqad Mas Herdin lanjut. Mas Herdin. Mas Herdin. Baca wasoina. Wasoina gimana coba? وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ya itu ya. Kembali
kembali lagi sekarang ke itu. Jadi begitu kita nanti akan dibimbing di BTA itu akan dibimbing bagaimana membaca menulis Al-Quran, begitu ya. Kayaknya lelah banget ya. Ini teman-teman udah capek ya. Aku udah capek. Ini ngantuk banget aku. Kayak dari pagi ya. Semangat dulu, Bu. Dari jam 8, Bu. Iya. Masih semangat. Bu, semangat dulu aja, Bu. Kembali lagi ke yang Lapar Bu, lapar Bu. Semangat, lagi Bu. makan. Iya. Tepuk semangat dulu, Bu. Tepuk semangat. Oh, tepuk semangat ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk 2 3. Semangat. 2 3. 1 2 3. Semangat. Semangat. Terus tepuk hebat ya. 1 2 3. Hebat. Oh gitu. 1 2 3. Hebat. 1 2 3. Hebat. 1 2 3. Hebat. Hebat. Jaya. Jaya. Ya. Bagus ya. Semua semangat. Semua hebat ya. Kembali lagi ke sana kita nanti buat resume ya. Yuk. Yang dari awal Mas. Yang dari awal. Yuk, mau sekali lagi. Nanti buat resume. Jadi sekarang mau tayang ulang ya. Ya. Sampai soalnya dari pagi, tapi kan tadi berhenti makan ya. Iya Bu. Ambil kerja Bu. Ada Mas. Ya coba ini dulu ya. Biar ingat jangan lupa ya, bahagia bersama Al-Quran di era pandemi. Mari yang nomor 1. Yang nomor 1, bahagia bersama Al-Quran itu seperti apa? 1. Yuk. Yang pertama 1 ya. Pahala yang tak terhingga. Ini diulang sedikit biar ingat ya. Pahala yang tak terhingga. Nah, barang siapa yang baca 1 huruf Al-Quran maka Allah akan menuliskan untuknya 1 huruf. Langsung Mas, yang kedua ya. Yang 1 huruf Al-Quran. Orang siapa nanti nomor 2, nomor 1 aja dulu. Iya. Pahalanya yang tak terhingga. Barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran maka Allah akan menuliskan untuknya 1 kebaikan. 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku Rasulullah ya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Nih, gitu ya. Yang kedua, ya, yang kedua itu menjadi syafaat di akhirat ya. Ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lis-sabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak Al-Quran akan datang untuk memberi syafaat ya. Syafaat. Ya, ini benar ya. Yang ketiga, memberi petunjuk. Menjadi yang terbaik. Ini jangan lupa loh ya. Baik seseorang. Baik seseorang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ingat-ingat ini, sebaik-baik seseorang di antara kalian ini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran ya. Selanjutnya yang selanjutnya nah, memperoleh derajat yang tertinggi di dunia dan di akhirat. Rugi kalau tidak membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu akan kita akan menjadi orang yang memperoleh derajat yang tertinggi di dunia dan di akhirat ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan sempurna, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah, maka ia akan senantiasa bersama malaikat yang mulia lagi taat. Wa yatata'u fihi, sedangkan yang membacanya masih terbata-bata. Wa huwa alaihi
falahu ajroni, maka ia akan merasa berat untuk mengucapkan, maka baginya 2 pahala ya. Jadi bagi yang belum bisa tetap belajar Al-Qur'an, kita akan bimbing nanti di sini kayaknya 2000 tahun awal tuh 2000 berapa? 2022 itu kita mulai tatap muka. Kalau sekarang kayaknya belum. Kayaknya ya gitu. Jadi nanti 2000 ya. Oh, campurannya. Kalau 2002 kayaknya nanti kita tatap muka. Jadi kalau tatap muka tuh lebih senang ya kalau bisa ketemu. Tatap muka lebih asik. Ya. Orang yang baca Al-Quran dengan sempurna maka ia akan senantiasa bersama para malaikat Allah yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang berterbata-bata membacanya ia akan merasa berat untuk mengucapkannya, maka baginya 2 pahala. Selanjutnya ya nomor 5. Yang nomor 5 itu mendapatkan sakinah dan rahmat. Ini bagi yang ini ya, eman-eman banget bagi yang tidak tahu. Mendapat sakinah dan rahmat, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, masjid mereka saling membaca dan pelajari Al-Quran kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Mereka akan dinaungi rahmat dan para malaikat mengelilingi mereka serta Allah akan menyebut mereka di hadapannya. Baik, selanjutnya yang terakhir yang keenam ya, yang keenam mendapat yang terbaik. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran karena dan berzikir kepada Allah dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah aku berikan kepada hambaku yang berdoa memohon kepadaku. Jadi akan diberikan lebih ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir Mas, yang 7 ya, yang sangat diinginkan oleh semua manusia. Manusia itu pasti akan iri, tapi boleh irinya hanya kepada 2 orang saja. Iri kepada seorang yang berupa kemampuan membaca Al-Quran, lalu ia membacanya di siang dan malam hari, dan seorang yang diberi rizki yang banyak oleh Allah, lalu ia menafkahkannya di jalan Allah, baik siang maupun malam hari. Baik, di sini udah asar, di sana udah asar. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya. Sampai di Sudah, sini Bu. dulu Sudah asar. pertemuan kita ya. Ya, Bu. Ya. Asar, Bu. Ya, Bu. Langsung ya. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Iyalah. Terima kasih, Bu. Yuk kita langsung doa dulu ya. Kita doa dulu. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Amin. Aku kepahaman untuk mempelajari Al-Quran ya Allah. Amin. Saran dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Allah. Berikanlah kemampuan untuk para mahasiswa. Amin. Allah. Tunjukkanlah hal yang benar itu benar ya Allah, sehingga kami bisa menjalankannya, dan tunjukkanlah yang tidak benar itu, yang batil itu batil, sehingga kami bisa untuk menjauhinya. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahayu yang sudah memberikan materinya tentang membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Cokroaminoto Yogyakarta tahun angkatan 2021-2022. Amin. Amin.
Selanjutnya, sebelum saya tutup acara hari ini, untuk teman-teman yang belum mendapatkan link untuk mengisikan kuesioner ataupun template resume materi kegiatan orientasi studi Islam, nanti akan kami kirimkan melalui WhatsApp seperti kemarin waktu pengiriman undangan. Jadi melalui fakultas masing-masing ya. Nanti mohon dicek ulang, teman-teman aktif juga di grup mahasiswa barunya, supaya tetap bisa mengakses untuk informasi-informasi terbaru. Oke, terakhir sebelum saya tutup acaranya, mohon dibantu on cam semua supaya kita bisa mengabadikan kegiatan pada siang hari ini. Sore sekarang sore. Oke, dibantu on cam semuanya ya teman-teman. Oke, kita mulai. Untuk halaman pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, boleh gaya peace, boleh jempol, boleh. 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk keaktifannya untuk kegiatan pada pagi hari sampai sore hari ini. Nanti kami akan nanti di-share ya Kak fotonya. Oke, nanti kita kirimkan juga melalui grup fakultas. Kak, foto lagi dong, Kak. Apa? Foto lagi dong. Pulang dong, nggak tahu tadi halaman berapa. Keren, Kak. Ya, Kak, foto lagi, Kak. Oke, dari halaman pertama ya. Oke. Semuanya, gaya. 1, 2, 3. Lagi, Kak. 1, 2, 3. Gaya aja terus semuanya. Saya hitungin gaya aja pokoknya ya. Selanjutnya 1, 2, 3. Kasih mantap. Selanjutnya 1, 2, 3. Cukup. Oke, cukup. Aku belum. Ya, nanti kalau mau foto-foto lagi dilanjutin nanti di acara selanjutnya ya. Semoga kita bisa memberikan acara-acara yang lain yang bermanfaat juga untuk teman-teman mahasiswa baru. Untuk kegiatan hari ini, kegiatan studi orientasi Islam, saya cukupkan. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Selamat bertemu nanti di kegiatan kuliah. Kalau sudah offline ya. Kalau semoga nanti bisa segera offline biar teman-teman bisa segera kuliah di kampus. Nanti bisa ketemu saya di bagian Amin. Oh iya. Saya belum kenalan ya, lupa. Nama saya Dia. Saya staf akademik Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta dan partner saya hari ini hostnya namanya Mas Rizky. Nanti Mas bisa Rizky. di bagian lab. Penasaran nggak sama mukanya? Penasaran banget. Kita on campus. Gimana tuh? On campus. Yang mana Kak? Orangnya Kak. Mbak Utami nggak masuk kok ini. Tunjukkanlah. Berapa? Spotlight. Nah ini, oke. Ya Mas Rizky, nanti bisa Mas Rizky. bagian. Ya Allah. Jodoh. Ya Allah gantengnya jodoh. Teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila dalam memfasilitasi teman-teman di kegiatan studi orientasi Islam hari ini ada kekurangan dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf dan selamat bertemu kembali nanti di perkuliahan. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Semangat yuk. Fajar, Jaya. Siapa kita? Jaya. Ipet Fajar. Agis. Jaya. Agis di mana, Gis? Agis. Kelas. Agis. Agis di mana, Gis? Bener Nah, pasti. pindah ke Jogja. Bisa nanya lagi. Keluar ya. Jaya.